Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Diki Muhammad Saidir, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 izin memaparkan materi Phylum Arthropoda Part 2, Subphylum Hexapoda, yang beranggotakan Nuni Sri Nuroni, NPM 192154014, ISPI Dila Kasturi 192154019, Teja Lestari Ningrum 192154054. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu pengertian hexapoda. Hexapoda berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hexa yang berarti 6 dan podos yang berarti kaki. Jadi, hexapoda berarti hewan yang berkaki 6. Hexapoda merupakan subphylum dari phylum Arthropoda. Hexapoda merupakan jumlah terbesar dari spesies Arthropoda. Karakteristik utama hexapoda: tubuh dengan 3 bagian, yaitu kepala, toraks, abdomen. Di kepala terdapat sepasang antena, jarang tidak mempunyai antena. Di kepala terdapat sepasang mandible, sepasang maksila, sebuah hipofaring, sebuah labium. Di bagian toraks terdapat 3 pasang tungkai, satu pada masing-masing ruas toraks. Sejumlah serangga tidak bertungkai, dan beberapa larva memiliki embelan-embelan tambahan serupa tungkai, seperti proleks, pada ruas-ruas perut. Yang selanjutnya, di bagian posterior abdomen terdapat lubang kelamin, jarang terdapat 2 lubang kelamin. Yang selanjutnya, tidak ada embelan-embelan lokomotor pada abdomen dewasa, kecuali pada beberapa hexapoda primitif. Embelan-embelan abdomen, bila ada, terletak pada ujung abdomen dan terdiri dari sepasang cersus, sebuah epiprok, dan sepasang paraprok. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi hexapoda. Hexapoda dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Entognatha dan kelas Insecta. Yang pertama akan dibahas yaitu kelas Entognatha. Memiliki ciri-ciri ametabolus, tidak mengalami metamorfosis. Yang selanjutnya apterous, tidak bersayap. Yang selanjutnya mulut mereka tertutup dalam kantong dalam. Yang selanjutnya kapsul kepala yang disebut dengan kantong gnathal. Kelas Entognatha yaitu yang pertama ada Ordo Protura. Hewan berukuran kecil berwarna keputih-putihan, panjangnya 0,6 sampai 1,5 mm. Dia memiliki mata atau antena, terdapat stili pada 3 bagian ruas-ruas pertama abdomen. Hidup di tanah dan gelap, tempat lembab. Contohnya Eocentomidae, Protentomidae. Ordo yang kedua yaitu ada Ordo Diplura. Hewan berukuran kecil, ukuran kurang dari 7 mm. Sepasang benang terminal panjang atau sepasang posep ekor. Hidup di humus lembab atau batang kayu yang membusuk. Contohnya Champodide, Anajapididae, Japididae. Yang ketiga ada Ordo Collembola. Ukurannya 0,25 sampai 6 mm. Tubuhnya tidak bersayap, antena seperti manik atau seperti benang. Habitatnya hidup dalam tanah atau antara dedaunan, sering berkelompok. Makanannya berupa bakteri dan jamur, contohnya Orcella cincha. Yang selanjutnya ada kelas Insecta. Insecta dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu ada Apterygota. Ciri-ciri tidak bersayap, sulit dibedakan mana bagian kepala, dada, dan perut, mulut menggigit, warna transparan, antenanya panjang tidak berruas-ruas, memiliki ekor panjang, tidak bermetamorfosis, contoh kutu buku, Lepisma saccharina. Ordo yang terkenal dari subkelas Apterygota adalah Ordo Tisanura. Pterygota, ciri-ciri memiliki sayap, mengalami metamorfosis, tipe mulutnya bervariasi. Terdapat 2 infrakelas, yaitu infrakelas Paleoptera dan infrakelas Neoptera. Nah, ini ada kelas Insecta. Di dalam subkelas Apterygota terdapat 1 ordo, di dalam subkelas Pterygota terdapat 2 kelas, infrakelas maksudnya. Yang di infrakelas Paleoptera terdapat 2 ordo, dan di
infrakelas Neoptera terdapat 22 ordo. Akan dibahas di slide selanjutnya. Di subkelas Apterygota, ada ordo Tisanura, memiliki ukuran dari kecil sampai sedang, mempunyai mata besar, mempunyai antena panjang, hidup di bawah batu dan dedaunan, dan di sekitar tempat tinggal manusia. Contohnya kutu buku, atau silverfish, atau Lepisma saccharina. Subkelas Pterygota di dalam infrakelas Paleoptera ada 2 ordo, yaitu ordo Epemeroptera. Berukuran kecil sampai sedang, bentuk tubuh memanjang lunak, antena kecil, memiliki 2-3 ekor yang panjang, sayap depan lebar, membentuk segitiga dan memiliki banyak pembuluh sayap. Alat mulut serangga dewasa tidak berkembang, sedangkan alat mulut naiad menggigit. Contohnya Hexagina bilineata. Yang kedua yaitu ordo Odonata, memiliki 2 pasang sayap tipis seperti selaput dan tidak dapat dilihat. Tipe mulut menggigit, mata paset yang besar, abdomennya memanjang, contohnya capung atau Aecia sp. Nah, ini ada infrakelas Neoptera. Ordo yang pertama yaitu ordo Orthoptera. Orthos artinya lurus, pteron artinya sayap, dan memiliki ciri-ciri sayap depan menebal dan sayap belakang terlipat seperti kipas di bawah sayap depan. Mulut mengunyah, contoh belalang jangkrik. Yang kedua yaitu ordo Blattodea. Serangga umum di daerah tropis, sering ditemui di rumah-rumah di wilayah utara, badan berbentuk oval dan pipih dapat melebihi 5 cm. Tarsi dengan 5 segmen. Sayap biasanya ada, seringkali berkurang. Contohnya kecoa. Yang ketiga yaitu ordo Phasmatodea. Badan memanjang dan seperti lengket atau rata dan terbuka ke samping. Herbivora, bentuk tropis mungkin sangat besar hingga 30 cm. Contoh Phasmida. Yang keempat yaitu ordo Mantodea. Tubuh memanjang dengan kaki depan raptoral, predator. Panjangnya bisa mencapai 10 cm. Contohnya belalang sembah. Lalu ordo selanjutnya dari infrakelas Neoptera adalah yang kelima ordo Mantophasmatodea, yaitu gabungan nama-nama ordo Mantodea dan Phasmatodea. Memiliki ciri tidak bersayap kedua, memiliki mulut mengunyah, menyerupai kombinasi belalang sembah dan tongkat jalan, merupakan predator nokturnal pada serangga dan laba-laba, contohnya Mantophasma zephyra. Lalu yang keenam adalah ordo Dermaptera, memiliki ciri sayap depan yang sangat pendek, sayap belakang besar dan membran terlipat di bagian bawah sayap depan saat diam. Mulut mengunyah, contohnya kokopit. Lalu yang ketujuh adalah ordo Plecoptera, yaitu sayap membran hindwings yang lebih besar dan seperti kipas, nimfa air dengan jumbai dari insang trakea, contohnya lalat batu. Lalu yang kedelapan adalah ordo Isoptera, memiliki ciri berukuran kecil, sayap sempit dengan ukuran serupa dengan memiliki sedikit urat. Sayap terlepas saat dewasa. Secara keliru disebut semut putih. Dapat dibedakan dari semut sejati dengan persatuan yang luas antara dada dan perut. Dan ini memiliki organisasi sosial yang kompleks, contohnya rayap. Lalu selanjutnya ordo Embidina, memiliki ciri kecil, sayap jantan berselaput, sempit, dan ukurannya serupa. Betina tak bersayap. Mulut mengunyah, berkoloni, membuat saluran berlapis sutra di tanah tropis. Contohnya web spinner. Lalu yang ke-10 adalah ordo Psocoptera. Cirinya, badan biasanya kecil, mungkin sebesar 10 mm, berselaput, sayap sempit dengan sedikit urat, biasanya tertutup atap di atas perut saat istirahat. Beberapa spesies tidak bersayap, ditemukan di buku, kulit kayu, sarang burung, dan di halaman. Contohnya, psokids, kutu buku, dan kutu kulit kayu. Lalu yang ke-11 adalah ordo Zoraptera. Memiliki ciri sebesar 2,5 mm, berselaput, sayap sempit biasanya lepas saat dewasa, berkoloni, dan seperti rayap. Lalu yang selanjutnya adalah ordo Thyraptera.
yang merupakan ektoparasit tak bersayap, diadaptasi untuk menempel pada inang berdarah panas, bagian mulut yang disesuaikan untuk menusuk dan menghisap. Contohnya, Pediculus humanus capitis atau kutu rambut. Selanjutnya ordo Thysanoptera, memiliki panjang 0,5 sampai 5 mm, beberapa lebih panjang. Sayap jika ada berukuran panjang. Sangat sempit dengan sedikit urat dan dibatasi dengan rambut panjang. Memiliki mulut penghisap, pemakan tumbuhan yang merusak, tetapi beberapa memakan serangga. Contohnya Calliotryps striatopterus. Lalu yang ke-14 adalah ordo Hemiptera. Anggota ini memiliki mulut yang unik yang dikhususkan untuk menusuk dan menghisap. Hemiptera dibagi menjadi 3 subordo, yaitu Heteroptera, Aucenorhyncha, dan Stenorhyncha. Contohnya walang sangit atau Leptocoryx acuta. Yang ke-15 adalah ordo Neuroptera. Memiliki ciri-ciri yaitu ukuran sedang sampai besar, sayap membran dengan banyak urat silang, memiliki mulut mengunyah, menggigit dengan rahang yang sangat membesar pada jantan. Contohnya sayap jala hijau atau Chrysopidae. Lalu yang selanjutnya adalah ordo Coleoptera. Ini merupakan urutan hewan terbesar di dunia dengan 250.000 spesies yang dideskripsikan. Sayap depan tebal, keras, dan buram. Sayap belakang membran terlipat di bawah sayap depan saat istirahat. Memiliki mulut untuk menggigit dan mengunyah. Contohnya yaitu Gyrinus natator. Selanjutnya adalah ordo Strepsiptera. Ciri-cirinya yaitu betinanya tidak bersayap, tidak memiliki mata atau antena, jantan dengan sayap depan vestigial dan sayap belakang berbentuk kipas. Betina dan larva parasit pada lebah, tawon, dan serangga lain. Contohnya Lucilia sericata. Yang ke-18 adalah ordo Mecoptera. Memiliki ciri ukuran kecil sampai sedang, sayap panjang ramping dengan banyak urat. Saat istirahat, sayap menahan seperti atap. Jantan memiliki organ menggenggam seperti kalajengking di ujung perut. Merupakan karnivora, tinggal di sebagian besar hutan. Contoh Panorrhidae. Selanjutnya adalah ordo Lepidoptera. Memiliki ciri sayap membran ditutupi dengan sisik yang tumpang tindih, sayap digabungkan atau tumpang tindih, mulut tabung penghisap, melingkar jika tidak digunakan, larva dengan rahang pengunyah untuk makan tumbuhan. Contohnya kupu-kupu sutra atau Bombyx mori. Lalu yang ke-20 adalah ordo Diptera. Cirinya sepasang sayap tunggal, berselaput dan sempit, hind wings direduksi menjadi penyeimbang yang tidak mencolok, mulut penghisap atau diadaptasi untuk sponging, lapping, atau piercing. Contohnya lalat Cristomia. Selanjutnya yang ke-21 adalah ordo Trichoptera. Cirinya bertubuh kecil dan lembut, sayapnya berurat halus dan bersisik tipis, berbulu, memiliki mulut mengunyah, dan larvanya akuatik. Contohnya lalat Cadiz atau Northern Caddisflies. Lalu yang ke-22 adalah ordo Siphonophthera. Memiliki ciri yaitu berukuran kecil, tanpa sayap, tubuh dikompresi secara lateral, kaki diadaptasi untuk melompat, ektoparasit atau mikropredator burung dan mamalia. Larva tidak berkaki seperti belatung pemulung, contohnya pinjal, atau T. cephalides Fils. Lalu ordo Hymenoptera memiliki ciri-ciri yaitu sangat kecil dan sangat besar, sayap sempit digabungkan
di bagian distal, hindwings lebih rendah, bagian mulut untuk mengunyah dan menjilat cairan. Ovipositor kadang dimodifikasi menjadi alat penyengat, penusuk, atau gergaji, baik spesies sosial maupun soliter. Kebanyakan larva tidak berkaki, buta, dan mirip belatung. Contohnya lebah madu. Selanjutnya adalah struktur eksternal dan internal pada insekta. Seperti inilah struktur eksternal pada insekta dan seperti inilah struktur internal pada insekta. Materi selanjutnya adalah sistem pencernaan. Saluran pencernaan pada insekta terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu foregut, terdiri dari mulut, faring dengan suatu lubang dari kelenjar ludah, esofagus, tembolok, dan gizzard yang berfungsi untuk menggiling makanan. Lalu yang kedua adalah midgut, terdiri dari lambung dengan 8 pasang gastikaeka yang menghasilkan enzim pencernaan. Pada bagian ini terjadi pencernaan dan penyerapan makanan. Makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Lalu yang ketiga hindgut, terdiri dari ilem, kolon, dan anus. Sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui bagian ini. Yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada insekta atau serangga merupakan sistem peredaran darah terbuka. Jantung terbagi atas sederetan ruang memanjang, terletak pada sinus perikardium di bagian dorsal tubuhnya. Baik, perkenalkan, nama saya Teza Lestari Ningrum, NPM 054, akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang sistem ekresi. Alat ekresi pada serangga adalah berupa saluran Malpighi yang terbuka ke bagian depan dari hindgut. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benda halus yang berwarna putih kekuningan dengan jumlah banyak dan pangkalnya yang melekat pada pangkal dinding usus. Pembuluh ini melekat pada satu atau kedua ujung usus menuju rongga tubuh ke segala arah. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem syaraf. Sistem syaraf serangga berupa sistem syaraf tangga tali berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Sistem syaraf ini terdiri dari serangkaian ganglia yang dihubungkan dengan tali syaraf ventral, terdiri dari 2 paralel konektivis sepanjang perut. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Reproduksi pada serangga terjadi secara seksual, yaitu dengan kopulasi atau kawin antara serangga jantan dan betina. Jadi alat reproduksinya itu sudah terpisah. Kemudian terjadilah pembuahan sel telur oleh sel sperma yang akan menghasilkan zigot. Kemudian selanjutnya akan menjadi embrio yang terus berkembang di dalam telur hingga telur siap diletakkan dan selanjutnya telur siap menetas. Nah, ini adalah organ reproduksi serangga. Yang sebelah kiri adalah organ reproduksi pada betina, berupa sepasang ovarium yang berfungsi memproduksi sampai dengan mematangkan telur dan selanjutnya memfasilitasi pembuahan telur oleh sperma serangga jantan. Nah, kemudian yang sebelah kanan yaitu organ reproduksi serangga jantan, berupa sepasang testis, saluran sperma, dan kelenjar-kelenjar tambahan atau aksesori glands. Masing-masing testis terdiri dari sejumlah tabung sperma atau folikel sebagai tempat berkembangnya sperma. Kemudian selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada serangga. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini terdiri dari 2 proses. Yang pertama adalah embriogenesis dan yang kedua adalah metamorfosis. Embriogenesis yaitu suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sejak pembuahan sampai dengan telur diletakkan dan menetas. Pada pembuahan, inti sel telur menyatu dengan inti sel sperma membentuk zigot.
Embriogenesis terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada fertilisasi, yang kedua ada gastrulasi, yang ketiga ada organogenesis, dan yang keempat ada blastokinesis. Selanjutnya yaitu metamorfosis. Metamorfosis yaitu suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sejak telur menetas sampai dengan serangga menjadi dewasa. Selama periode ini mereka harus menjalani serangkaian molting atau pergantian kulit untuk tumbuh, dan setiap tahap antara molting tersebut disebut sebuah instar. Lama waktu antara ganti kulit atau umur instar disebut stadium. Metamorfosis juga diartikan sebagai proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Nah, karena disebutkan tadi bahwa metamorfosis itu adalah proses perkembangan yang mengakibatkan perubahan, maka berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, serangga dapat dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama ada ametabola atau tidak bermetamorfosis. Contoh serangga yang tidak bermetamorfosis antara lain dari Ordotisanura dan Collembola. Kemudian yang kedua adalah paurometabola atau metamorfosis bertingkat. Contoh serangga yang mengalami paurometabola ini antara lain ada Ordo-Orthoptera, Tisanoptera, Homoptera, dan Hemiptera. Kemudian yang ketiga itu ada hemimetabola atau metamorfosis tidak lengkap. Contoh serangga yang mengalami metamorfosis secara hemimetabola adalah Ordo Odonata. Kemudian yang ketiga ada holometabola atau metamorfosis sempurna atau lengkap. Serangga yang mengalami perkembangan holometabola ini antara lain Ordo Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, dan Hymenoptera. Nah, yang pertama itu adalah gambar metamorfosis, gambar untuk ametabola pada ekor gunting. Golongan serangga ini sejak menetas atau instar pertama bentuknya sudah menyerupai serangga dewasa, dalam artian yaitu tidak bermetamorfosis, hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Serangga muda dan serangga dewasa hidup dalam habitat dengan jenis makanan yang sama. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah paurometabola pada Ordo Orthoptera. Serangga yang tergolong paurometabola mengalami perubahan secara bertahap. Setiap pergantian kulit atau ekdisis, ukuran tubuhnya bertambah besar. Bakal sayap tumbuh secara bertahap, makin lama makin besar dan akhirnya menyerupai sayap serangga dewasa. Serangga muda disebut nimfa dan serangga dewasa disebut imago. Baik nimfa maupun imago hidup dalam habitat yang sama dengan jenis makanan yang sama pula. Kemudian yang ketiga itu ada gambar hemimetabola pada Odonata. Nah, nimfa serangga pada golongan ini mengalami beberapa modifikasi seperti adanya insang trakea, tungkai untuk merangkak dan menggali, tubuh harus dapat berenang, alat mulut harus dapat mengambil makanan di dalam air, dan lain-lain. Habitat nimfa berbeda dengan habitat imago. Nimfa tergolong serangga akuatik atau hidup di dalam air, sedangkan imagonya adalah serangga aerial. Kemudian yang keempat adalah holometabola pada Ordo Lepidoptera. Serangga muda yang mengalami perkembangan holometabola ini disebut larva. Nah, bisa kita lihat bentuk larva sangat berbeda dengan imago. Jenis makanan, perilaku, dan habitatnya pun biasanya berbeda dengan imago. Nah, sebelum menjadi imago, larva akan berkepompong terlebih dahulu atau ada pupa. Kemudian perubahan bentuk luar dan dalam juga terjadi di dalam fase pupa ini. Sayap akan berkembang secara internal.
Untuk selanjutnya yaitu peranan serangga dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada peran yang menguntungkan. Di antaranya yang pertama menghasilkan bahan yang bermanfaat bagi manusia seperti madu dan lilin dari lebah, kemudian serat sutra dari ulat sutra. Kemudian yang kedua sebagai sumber makanan penting bagi hewan lain. Kemudian serangga parasitoid dapat mengendalikan populasi serangga dewasa. Yang keempat sebagai agen pengendali biologis, dan yang terakhir berperan dalam aerasi, drainase, pergantian tanah dan mendorong proses pembusukan. Selanjutnya ada peran yang merugikan. Yang pertama itu sebagai parasit seperti kutu kepala, badan, dan kemaluan. Contohnya itu dari ordo Anoplura. Kemudian yang kedua itu dapat menularkan mikroorganisme penyebab penyakit seperti malaria yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Yang ketiga itu menjadi hama hewan dan tumbuhan peliharaan. Contohnya itu contoh serangga yang memakan dan merusak tanaman itu seperti belalang. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.